bersih. Baiklah ada sekolah minggu, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dulu. Mari kita berdoa. Amin. Baiklah, ada yang mau tahu nggak? Kakak yang di sebelah kakak sekolah minggu yang di sebelah kanan kakak, yang di sebelah kiri kakak pasti masih ingat kan? Pasti masih ingat kan? Yang di sebelah kanan kakak adalah Kak Citra Boru Panjaitan, dan yang di sebelah kiri kakak adalah Kak Nova Boru Nababa. Baiklah di sekolah minggu, tanpa memperpanjang waktu kita, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, cuy-cuy papam dan hati yang gembira. Musik Kak Suci. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami ya Tuhan, supaya tidak sesat dijerat penaik duniawi, tetapi bimbinglah kami untuk menikmati firman-Mu. Hukum-Mu makin kami hayati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikian hukum Tuhan.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Shalom ada di sekolah minggu. Shalom. Masih semangat nggak? Masih dong. Oke, karena ada semangat, karena kita mau memasuki doa pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian kita, wahai umat yang beriman. Musika suci. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kita hari ini, yaitu tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita
yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Shalom. Aduh, masih kurang semangat ini. Bisa lagi ya. Shalom adik sekolah minggu. Shalom Kak. Selamat Kristus siap. Siap. Baiklah, kakak undang adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita, Sana Surga yang Mulia. Musika suci. Marilah kita bersama-sama menghormati kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan pengumuman, mari siapkan telinganya mendengarkan pengumuman. Mari kita akan pujian kita Happy Gaya Musika Suci. Saya
kedua akan disampaikan oleh Kak Citra, dan yang ketiga Kak Anwar. Baiklah, dari sekolah minggu kita tetap melaksanakan ibadah online dari rumah masing-masing. Dan ada di sekolah minggu harus rapi, harus berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, dan juga harus mandi. Jangan nggak mandi. Ibadah sekolah minggu kita tersebut dapat diakses dari akun YouTube kita yang bernama Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Nah, ibadah tersebut dimulai pada pukul 8 pagi. Dan yang kedua adalah silakan kepada Kak Cinta. Nah, adik-adik, pemohon kita yang kedua, adik-adik kan sudah melakukan ibadah streaming kita di rumah nih. Nah, ketika ibadah streaming, adik-adik akan mengumpulkan persembahan. Kemudian adik-adik akan memberikannya kepada gereja. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop, kemudian tulis nama yang sektor, dan adik-adik boleh menitipkannya kepada inang pendeta, guru-guru sekolah minggu yang ada di dekat rumah adik-adik masing-masing, dan juga sintua sektornya masing-masing ya. Ya, betul sekali Kakak. Dan yang ketiga disampaikan oleh Kak Eva. Oke Dedek, karena masih dalam masa pandemi, jadi adik-adik juga harus masih ingat ya dengan 5M. Ingat, tetap jaga atau tetap laksanakan 5M. Oke, bye-bye. Baiklah, sekian pengumuman pada minggu pagi hari ini dan Shalom. Shalom dari sekolah minggu. Shalom Kak. Sudah mempersiapkan Alkitabnya belum? Sudah belum? Yang belum, ayo diambil dulu. Sudah diambil, mari kita rangkul dulu. Oh ya, sudah diambil. Baiklah, di sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di minggu hari ini, mari kita akan pujian kita dengan firman-Mu penuhi hatiku. Musika suci. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari ambil Alkitabnya. Sudah? Ayo kita duduk dengan rapi. Oke, jangan mengganggu kakak, abang, adiknya ya. Oke, bolehlah. Sebelum kita mulai membaca Alkitabnya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami sudah menaikkan pujian kami lewat pujian yang boleh kami kumandangkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan guru kami. Berkatilah guru kami agar firman yang disampaikannya dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami
kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarik 15. 2 Tawarik 15 ayat 7, hanya satu ayat saja ya. Boleh kita baca bersama-sama ya, dan Kak Medi akan membacakan dari sini. Baiklah, kita sama-sama membaca 2 ya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kak Medi baca sekali lagi. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah adik-adik, dari nats firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu yang pertama? Yang pertama dikatakan kuatkan. Yang kedua, semangat. Dan yang ketiga, upah. Nah artinya kalau kita sudah kuat, sudah semangat, nah akan ada mendapatkan upah dari setiap yang kita lakukan. Nah apa yang harus kita kuatkan itu adik-adik? Firman Tuhan hari ini mengatakan agar kita boleh menguatkan hati kita. Nah mengapa firman Tuhan hari ini menyoroti hati? Karena setiap manusia memiliki organ tubuh yaitu hati. Hati di mana adik-adik? Di sini? Bukan ya. Ini dada. Hati ada di sini. Dia dilindungi oleh tulang rusuk kita. Nah, mari kita lihat adik-adik. Ternyata hati juga berfungsi untuk menetralisir hormon-hormon yang ada. Salah satunya hormon endorfin, yaitu hormon yang selalu membuat kita selalu ceria atau senang, membuat hati kita senang. Dan bahkan banyak lagi hormon-hormon yang lain. Nah, ternyata adik-adik, hati ini sangat banyak fungsinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu masih hanya dalam fisik. Nah, bagaimana cara kita agar kita dapat menjaga kesehatan hati kita ini agar hati kita tetap dapat sehat? Tentunya adik-adik kita harus memakan makanan yang bergizi. Contohnya nih seperti memakan buah-buahan, sayuran. Nah, tentunya adik-adik kita harus menghindari makanan yang memakai pengawet, yang memakai pewarna, juga yang memakai apalagi ya? Ya banyak lagi, pokoknya itu yang membuat hati kita menjadi sakit. Nah, adik-adik itu adalah secara fisik. Nah, bagaimana adik-adik itu kalau tadi kita sudah menjaga hati kita secara fisik, menjaga kesehatannya. Nah, tentunya adik-adik kita juga harus memberikan hati kita dengan makanan rohani. Apa saja itu? Nah, adik-adik, agar hati kita tetap sehat di dalam kerohanian, tentunya kita harus melakukan 5B. Apa itu 5B? Yang pertama, baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam iman kita. Dan hati kita juga akan tetap selalu merasakan kenyamanan. Karena dia selalu disirami oleh firman Tuhan. B yang kedua, kita harus berdoa. Nah, kita adik-adik seringkali kita dikala ada masalah, ada sedih, maka kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mendengarkan kisah-kisah kita adik-adik. Maupun senang, dikala sedih, kita boleh menyampaikannya kepada Tuhan, karena doa itu adalah napas orang yang percaya. Jadi kita harus selalu berdoa. B yang ketiga apa itu adik-adik? Kita harus beribadah. Nah adik-adik, sekalipun situasi kita saat ini masih dalam suasana COVID, jadi masih beribadahnya masih lewat online, adik-adik jangan pernah malas beribadah. Harus tetap semangat untuk memuji Tuhan sekalipun lewat live streaming, agar iman kita semakin bertumbuh dan hati kita juga akan merasakan
kesejukan siraman firman Tuhan dari khotbah yang disampaikan guru-guru sekolah minggu kita. Nah, apa itu B yang keempat? Kita juga harus bersaksi. Nah, adik-adik, tentunya setiap orang-orang yang percaya, kita tidak cukup hanya diri kita saja. Tentunya kita harus membagikan kabar keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita memiliki keselamatan. Jadi bukan kita aja yang memiliki keselamatan, tetapi orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini semua membuat iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Nah, setelah itu kita juga harus bersekutu. Bersekutu itu contohnya mungkin 2 tahun ini kita tidak melakukan pertanyaan ya adik-adik. Tapi kalau misalnya andai kan ada nanti pertanyaan sekolah minggu, adik-adik harus memberikan waktunya untuk mengikuti persekutuan. Dengan mengikuti persekutuan juga iman kita akan bertumbuh. Nah, kalau tadi kita sudah menjaga hati kita dengan makanan badani, dengan rohani, sekarang hasilnya kita akan semangat. Yaitu tadi yang kedua adalah kita harus semangat. Yang pertama kita menguatkan hati, yang kedua harus semangat. Nah, tentunya adik-adik, kalau kita memiliki hati yang sehat, pasti kita akan memiliki semangat. Nah, semangat ini contohnya nih, misalnya nih di sekolah, di saat gurunya dia memberikan misalnya pekerjaan, ada pekerjaan. Coba bandingkan kalau adik-adik menyelesaikannya dengan bermalas-malasan atau dengan semangat. Kira-kira mana yang lebih cepat selesai? Ya benar, tentu yang semangat. Karena memang kalau kita semangat, apapun pekerjaan, apapun masalahnya, pasti kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, jadi kita harus tetap selalu semangat dalam kehidupan kita. Nah, tentunya kalau tadi kita sudah menguatkan hati, kita sudah semangat, maka kita mendapatkan upah dari semua yang kita lakukan. Nah, salah satu contoh nih misalnya, adik-adik sudah bersemangat, sudah baik-baik mengikuti sekolah, contoh nih, mengikuti kelas 1. Kalau dia mulai dari masuk kelas, dia selalu mengikuti, disuruh guru mengerjakan PR, dia mengerjakannya dengan baik, tanpa bermalas-malasan. Maka di saat ujian juga, dia menyelesaikan ujiannya dengan baik, tanpa malas-malasan. Nah, akhirnya tiba saatnya saat menerima, maka adik-adik mendapatkan upah dari jerih payah, dari usaha adik-adik itu. Apa dia upahnya? Iya, mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itulah yang dikatakan firman Tuhan saat ini, kita disuruh menguatkan hati. Karena kenapa adik-adik? Kita boleh mengingat situasi kita di 2 tahun terakhir ini. Sebenarnya mungkin banyak sebagian adik-adik sekolah minggu, malas lah Kak untuk beribadah. Kan kami maunya harus jumpa lah sama gurunya dengan teman-teman. Tetapi adik-adik, karena situasi kita, jadi kita belum bisa untuk berjumpa, jadi hanya masih melalui live streaming. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita harus tetap selalu semangat agar kita mendapatkan upah dari setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, upah orang-orang yang percaya apa itu adik-adik? Yaitu memiliki hidup yang kekal. Upah setiap orang yang percaya adalah ketika dia melakukan setiap firman Tuhan dalam hidupnya dan dia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan upah surga yang telah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya. Nah, jadi adik-adik, kita harus selalu bisa menjaga, apa tadi dikatakan, menjaga hati kita. Contohnya nih, agar kita tidak ikut-ikut dengan teman-teman kita yang bandel-bandel. Kita harus, yang kedua, kita harus tetap selalu semangat dalam enggak boleh ya sayang ya.
kita semangat harus melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan kita. Karena kita nantinya ketika pada akhirnya akan mendapatkan upah dari setiap yang kita lakukan itu. Jadi untuk itu adik-adik, jangan pernah lemas, letih, lesu. Kita harus tetap selalu semangat. Oke, semangat. Oke, kita harus selalu semangat. Baiklah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat selalu menjaga hati kita, semangat dalam hidup kita, maka kita pun mendapatkan upah dari setiap perbuatan kita. Mari kita tutup, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami anak-anak-Mu pada saat ini, agar kami Bapa boleh tetap selalu menjaga hati kami, agar kami dapat tetap selalu semangat, karena Tuhan telah menyiapkan upah bagi setiap kami yang selalu setia untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, surga yang telah Tuhan siapkan buat setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menyenangkan. Baiklah adik sekolah minggu, masih ingat gak apa yang dibawakan oleh Kak Medi Mandula tadi? Ayo, masih ingat? Adik masih ingat? Atau ada yang lupa-lupa? Masih muda kok lupa-lupa sih adik-adik? Baiklah, bagi yang lupa kakak akan mengingatkannya. Pada minggu hari ini, Tuhan mengingatkan adik sekolah minggu untuk tetap semangat selalu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walau kita masih beribadah lewat live streaming, karena upahmu besar di surga. Baik adik sekolah minggu, karena kita mengumpulkan persembahan, ayo ambil dulu persembahannya. Bagi yang belum mengambil persembahan, segera ambil persembahannya. Sudah diambil. Baiklah adik sekolah minggu, mari kita angkat persembahan kita, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan ikuti kakak ya. Inilah Tuhan, persembahan kami yang akan kami berikan, dengan tidak berbohong. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita angkat pujian kita untuk mengumpulkan persembahan. Di sini aku bawa Tuhan. Musik
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya Allah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru buat anak kami semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk ada di sekolah minggu, dan jangan lupa untuk beribadah di minggu yang selanjutnya. Bye. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus berteguh, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Untuknya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku,